Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Coba sekali lagi yang kompak atuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, saya mohon izin mengganggu waktu Bapak Ibu untuk menyampaikan terkait dengan budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6. Semoga materi ini juga bisa menginspirasi kita semua untuk diterapkan ke murid-murid kita. Nah, capaian umumnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Karena memang di kurikulum Merdeka ini memang kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini adalah capaian umumnya. Kemudian ini adalah capaian khususnya, bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini adalah pertanyaan pemantiknya. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Pernyataan ini. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa Bapak Ibu setuju? Apakah dengan menghukum anak itu bisa disiplin? Bukan jaminan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, ini pertanyaan pemantiknya, kita lanjutkan. Topik dalam diskusi atau kegiatan kita hari ini, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Kita lanjut ke yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini bisa Bapak Ibu praktekkan. Perubahan paradigma. Ada A dan B. Boleh berhadap-hadapan mungkin. Paling yang ganjil satu di tengah. Yang 1A dan 1B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Anggap saja di dalam kepalan tangannya ada kertas. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B, berarti yang mengepal hanya salah satu. Teman Anda yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi silahkan, mau dirayu, mau digelitikin, mau dibujuk, mau diiming-imingin hadiah, mengancam, menghardik, disuap juga boleh, agar kepalan tangannya terbuka. Karena di dalam kepalan tangan tersebut sesuatu yang berharga, yang rahasia banget gitu, yang berharga banget. Apa yang terjadi? Kira-kira Bapak Ibu apa yang terjadi? Tadi yang tangannya dikepal, mau nggak tangannya dibuka? Tergantung apa? Maksudnya?
Sesuatu itu kan sangat berharga. Tidak akan dilepaskan, sekuat tenaga akan dipertahankan. Nah, kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan jawabannya. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini paradigma teori kontrol kita selama ini. Nah, ini perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Seperti tadi, siapa sebetulnya yang memegang kontrol? Yang menggelitik, yang merayu, atau Bapak Ibu yang memegang, yang menggenggam? Berarti yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain mau bujuk bagaimanapun juga, kalau kita yang punya kontrol. Kalau kita keras ya tidak akan bisa terbuka. Jadi kalau stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dalam stimulusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya kepalanya tidak sampai kebuka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata yang menggelitik, yang merayu itu tidak bisa mengontrol orang lain untuk membuka genggamannya. Jadi kontrolnya memang ada di diri sendiri. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah, tapi dalam teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini disiplin positif. Bisa diamati bersama. Nah, sekarang kita sering bilang nih ke siswa untuk mendisiplinkan anak. Apa sebetulnya makna dari disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu, saya mempelajari materi ini banyak tertampar. Baik saya pribadi sebagai ibu terhadap anak saya maupun saya terhadap murid-murid saya. Jadi memang kita selama ini banyak keliru menerapkan kata disiplin ini. Nah, kemudian kita lanjut. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi dia sadar betul melakukannya karena memang atas kemauannya sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Nah, sekarang materi yang kedua tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini motivasi eksternal. Motivasi eksternalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Anak mengerjakan sesuatu karena nanti karena dia nilainya akan besar, bukan karena memang faktor intrinsik, tidak datangnya saya butuh ilmu itu, saya butuh materi itu, saya butuh paham. Kemudian kalau yang motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hukuman dan penghargaan. Identitas gagal hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau dalam restitusi merupakan pilihan. Dan ini di paling bawahnya bahwa hukuman bersifat negatif, konsekuensi netral, restitusi positif. Ya, nanti akan ada contohnya. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu berdampak negatif, konsekuensi itu netral, tapi kalau restitusi berdampak positif. Bisa Bapak Ibu baca. Nah, kalau ini masuknya mana Bapak Ibu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini jawabannya. Konsekuensi karena dia terlambat pelajaran PJOK. Mungkin kalau pelajarannya seni ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Bahkan penghargaan pun ternyata ada sisi negatifnya. Penghargaan menurunkan kualitas, karena kalau tidak dihargai jadi menurun. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan.
Jadi kalau jangka pendek penghargaan itu memang tidak terlalu terasa akibatnya, tapi dalam jangka panjang ternyata memang berdampak negatif juga. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya, karena sudah tidak ada penghargaan lagi. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Kemudian ini penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyadari orang yang diberikan penghargaan tersebut. Atau jealous, cemburu sosial, merusak pertemanan juga. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi asal guru senang. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Nah, kalau ini penghargaan yang mengurangi ketepatan. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian ini riset yang kedua. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap kali mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Kemudian ini penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum mereka tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diterapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini motivasi dari dalam diri yang intrinsik. Bisa Bapak Ibu amati. Nah, ini yang restitusi. Tadi kan sudah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ini sesuatu yang baru. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan,
namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian ini berbentuk tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita pakainya peraturan. Dalam kurikulum Merdeka ini ternyata memang banyak sekali ilmu baru, termasuk salah satunya keyakinan kelas. Saya ada salah satu tugas juga membuat keyakinan kelas bersama anak-anak sebagai guru mapel. Jadi kemarin itu videonya memang belum selesai. Jadi anak-anak saya kasih sticky notes, mereka menuliskan apa yang mereka harapkan selama pembelajaran di kelas. Ada yang tugasnya jangan banyak-banyak, ada yang tidak ribut, macam-macam. Mereka sesuai dengan isi hatinya. Setelah itu dibuatlah keyakinan kelas secara bersama-sama. Kita mau jadikan seperti apa nih kelas ini? Nanti disaksikan juga oleh wali kelasnya. Keyakinan kelas nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah ini budaya positif. Peraturan kelas menghasilkan keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Karena memang segala sesuatu kalau gurunya nyaman, siswanya nyaman, juga pembelajaran akan lebih terserap oleh anak-anak. Nah ini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi bahasanya memang ke arah bahasa yang positif. Jangan membuang sampah sembarangan, itu sudah diganti menjadi kami menyukai lingkungan yang bersih. Kami nyaman berada di lingkungan yang indah. Kami murid yang semangat belajar. Jadi bukan jangan tidur di kelas. Bahasanya sudah ke arah yang positif. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tidak boleh berantem. Seperti itu. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Yang terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini yang terdengar. Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik. Perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini bisa dilihat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Jadi memang bahasa-bahasanya positif, mengarah anak untuk ke arah positif. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai. Sebentar. Nah ini kalau ini tadi ini kalau peraturan seperti ini bahasanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau kita bacanya juga udah tegang duluan. Tapi ketika yang ini tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen. Mungkin ada pertanyaan, budak ayeuna mana paham?
dengan kata itu. Tapi kan ini sebelumnya dibuat dengan keyakinan kelas dulu. Jadi kita sama-sama yang ditempel sticky notes tadi, sehingga muncul kalimat-kalimat tanggung jawab, menghormati orang lain. Umpamanya tadi tidak ribut di dalam kelas, anak-anak ada yang nempel begitu, berarti di sini apa? Menghormati orang lain. Kan seperti itu. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Ini keyakinan kelasnya. Dan ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Sama kita, siswa kita juga sama, kasih sayang, tatih tayang. Kasih sayang dan rasa diterima, semuanya pasti butuh. Penguasaan, kesenangan, kebebasan. Itu semua 4 hal ini bisa membuat kita bertahan untuk hidup dengan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Sebelumnya ada sebuah video biar tidak bosan. Ice breaking ya, Bu Titi. Ngantuk ya? Ini nggak ngantuk, insya Allah. Sebentar. Volumenya kurang keras. Adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Ini bisa yang gue banget yang mana dari 5 ini? Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah. Yang mana yang Bapak Ibu sering banget? Posisi teman, 4. Posisi teman ada nih di sini yang posisinya teman. Ada yang pembuat merasa bersalah juga. Nih, ini contoh kasusnya, kasus Naren. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut? Ini posisi penghukum. Enggak, siapa yang merasa? Sini kamu. Siapa ini? Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Siapa ini? Sana, kamu keliling lapangan basket. Jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tegar. Ini si Tegar nih. Ini posisi penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Hukumannya bisa verbal atau fisik. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Ini dampaknya ya. adalah murid Ini ternyata berdampak Bapak Ibu. Betul ini ya, merasa gitu. Ini yang posisi pembuat merasa bersalah. Ini saya merasa ada di posisi ini pernah.
Ayo siapa ini? Naren, Au. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat? Beda ya, beda dengan yang tadi. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang Nah ini makanya saya suka merasa ini ada piket keliling. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu sudah aku kepala sekolah. Nah, Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. anak memang minta maaf ya. Kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau Waduh. Jadi anak merasa bersalah ya. Maaf sekali. Maafnya Cuk. posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, Dengan buat guru menderita. orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Emosinya nggak keluar ya. Nah ini posisi teman. Ada nih di antara kita yang bestian sama siswa. Yang kedua, Ya. Ini yang posisi menganggap murid sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Kadang kita merasa posisi ini tuh betul ya. Jadi Tapi ternyata memang kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Absen kamu. Bicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, bukan ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. iya. Nah ini pemantau, monitor. Ini kayaknya hari Jumat ini yang piketnya. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan hitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Siapa ini? Berbasis data. Ini posisi manajer. Nanti dari 5 posisi ini yang pilihan Bapak Ibu yang mana? Aduh. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Oh, Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, jam berapa? ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Dampak posisi manajer ini ya, murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima. Nah Bapak Ibu, bagaimana setelah melihat video tadi, tayangan tadi? Apakah ada yang pernah 5-5-nya dilakukan? Atau salah satunya? Ini 5 posisi kontrol ya. Pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu kalimat-kalimat penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, teman. Kemudian pemantau ya, kalau manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi diserahkan ke anak supaya motivasi intrinsiknya keluar. Jadi supaya dia itu sadar bahwa memang dia telah melanggar keyakinan kelas yang dibuat bersama. Tapi memang restitusi ini harus diawali dengan pembuatan keyakinan kelas. Nah ini segitiga restitusi, ini termasuk dalam penanganan anak ya, materi BP ini sebetulnya. Ini langkah-langkah segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini yang pertama menanyakan keyakinan dulu, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak ada vonis ke anak. Jadi kita ada memunculkan rasa empati. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Karena tadi itu anak ada yang 5 kebutuhan dasar yang tadi, kasih sayang, yang itu kesenangan. Kemudian kita lanjut, ini yang menstabilkan identitas. Jadi ini adalah proses dari segitiga restitusi, ya. Kita tadi sudah tahu restitusi, ya, salah satu penyelesaian masalah. Guru berkata berbuat suatu salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini berusaha untuk, jadi langkah yang pertama memang menstabilkan identitas dulu. Kemudian ini validasi kebutuhannya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini validasi kebutuhannya. Jadi kita validasi dulu kebutuhan anak itu apa sebetulnya. Anak kan macam-macam ya, apalagi di sekolah kita. Nano-nano anak-anaknya. Kemudian ini menanyakan keyakinan, karena memang sebelumnya sudah dibuat keyakinan bersama-sama di kelas, baik antara guru mapel dengan siswa, atau wali kelas dengan siswa, atau BP, BK dengan siswa. Bahkan di lingkup sekolah yang lebih besar itu di awal ketika penerimaan siswa baru. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu ya. Ada informasi pemadaman juga. Barangkali ada yang perlu kita bahas atau sudah cukup? Bagaimana nanti saya minta merefleksikan satu orang ya untuk materi hari ini, materi kali ini, materi diseminasi ini. Setelah mendapatkan materi ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu seperti itu? Ada yang bisa merefleksikan? Umpamanya saya setelah mengetahui ada segitiga restitusi, oh ternyata saya begini. Apakah materi ini ada manfaatnya? Atau ice breaking dulu? Langsung. Iya, ada 2 ini. Yang ininya masternya ada 2, jadi nggak usah lihat video. Kalau mau ice breaking kita tonton YouTube-nya. Ice breaking. Mejanya mungkin ke belakang kan cukup ya, di situ juga cukup mungkin ya Bu ya. Ininya aja yang digeser ke situ. Ada 2 masternya. Kerja di Bali itu apa yang gampang? Gampang aja di Bali. Emang ada ya Allah. Iya ya. Mana ini cari YouTube? Sebentar. YouTube Home. Nanti setelah ice breaking minta tolong direfleksikan ya Bapak Ibu. Refleksi siapa? Yang ojo. Mau ini. Putih. Ayo. Come on. Mau di sini apa? Ntar, ibunya di sini kali, ibunya sama Bu Cici. Ininya digeser. Di dalam ini ya. Bu Cici maju. Ya. Ntar dulu teh.
Isikan kasih lah. Ini Bu ada yang luas nih. Oh, ininya nunjuk ya, kamu. Keringetan. Iya, Bang Jali. Terima kasih Bu Titi. Lumayan. Alhamdulillah. Boleh minum? Boleh, silahkan diminum. Ada. Iya Bu, nggak apa sih? Ada, tenang. Bapak Ibu, saya minta tolong merefleksikan perasaannya. Setelah mendapatkan materi ini, jujur saya juga di awal itu perasaannya nano-nano, karena memang kita sebagai pendidik banyak sekali berhubungan dengan 5 hal tadi ya, 5 posisi kontrol terutama. Ada yang mau membantu merefleksikan? Siapa? Ibu Teteh. Merefleksikan perasaannya. Kan kita tadi banyak ya, kita merasa ada di posisi ini, ada di posisi itu.
setelah mengetahui bagaimana perasaan ibu-ibu ya, bagaimana perasaan ibu-ibu semuanya? Sedikit ya. Iya, mangga Ibu Titi. Setelah mendapatkan materi tentang Budaya positif, 5 posisi kontrol. posisi kontrol ini, banyak hal yang memang saya keliru mungkin ya. Tapi dengan mendapatkan materi ini pencerahan, hal yang bagus sekali, luar biasa, sehingga kita selaku guru bisa membenahi diri, bisa berkaca dari materi ini bahwa ternyata yang kita lakukan itu tidak semuanya benar gitu. Banyak hal-hal yang merasa diri kita benar, ternyata dampak ke anak itu tidak pas gitu, tidak cocok. Nah, dengan adanya 5 kontrol tadi ya, seperti memberikan penghargaan, tidak selamanya memberikan penghargaan itu berdampak positif ternyata gitu ya. Sehingga mungkin ini bisa kita pilih gitu ya untuk memberikan penghargaan atau reward ini. Jadi tidak selamanya hal yang misalnya anak berbuat baik, tidak selamanya dikasih reward itu berdampak bagus gitu. Itu ternyata memang kita harus bisa berilmu juga tentang ini. Terima kasih dengan adanya materi yang dipaparkan oleh Bu Eha selaku guru penggerak, dan ini memang merupakan masukan buat kita khususnya guru begitu. Jadi jangan merasa guru itu selalu benar itu. Betul, saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bu Titi. Ada lagi? Bunda Neni, Bu Neni Hana, silahkan. Ini apalagi ini anaknya banyak. Terima kasih. Saya sangat ya tadi ya. Perasaan itu saya tiba kemarin ternyata selama ini apa yang kita lakukan itu ada yang di posisi tidak sih salah, ada sedikit salah mungkin ya, karena ya kalau memang kita mengatakan itu kebenaran memang kebenaran Allah. Dan yang ternyata apa yang tadi yang 5 itu ya memang sebenarnya kita pada keseharian memang mungkin sudah melakukannya. Iya. Tetapi belum terkapar itu, sehingga kesini lagi kita. Ya sebenarnya dengan pencerahan ini Masya Allah sangat luar biasa sekali. Ini yang akan membuat kita yang mudah-mudahan sedikit banyak akan melakukan suatu perubahan. Yang melakukan suatu perubahan yang memang bahwa guru itu tidak selamanya benar. Ya ada di posisi salahnya. Dan kita pun jangan selalu menyalahkan orang lain, kita jelas anak lagi gini. Dan kita harus berkaca juga pada diri. Oh ya salah, kemarin juga melakukan kesalahan dosa telah. Kenapa harus begini gitu kan? Dengan pencerahan ini Masya Allah sangat luar biasa sekali buat saya. Ya tentunya ini bisa membangun saya untuk bisa memperlakukan siswa-siswa lebih bijaksana lagi, lebih baik lagi. Dan saya berharap dan ini bisa diapresiasikan sedikit walaupun nggak harus sekaligus ini, tapi kan nggak mungkin itu sedikit dulu. Insya Allah pada akhirnya akan terselesaikan dan terlaksana dengan baik. Dan sangat terima kasih dengan pencerahan ini pada Bu Haya. Yang mudah-mudahan ya sukses terus dan Amin. Yang di sini ya sukses sehat. Amin. Semua. Kita benar-benar selalu sehat, semangat buat guru walaupun kita harus pulang sampai sore, tetap kita semangat. Amin. Dengan kondisi yang mungkin tadi diberikan pencerahan itu akan menjadikan energi buat kita. Seperti inilah seorang guru. Terima kasih atas ilmunya. Baik sekali. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Neni Hana, kita berikan aplaus. Ada lagi? Atau cukup? Terima kasih ibu-ibu semuanya. Saya sangat bersyukur dikelilingi oleh teman-teman ibu-ibu semua yang super, yang selalu memotivasi, yang selalu mendukung. Kita semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ibu-ibu semua. Amin. Dan semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dalam melakukan tugas kita sebagai guru, merubah yang selama ini keliru menjadi benar, sehingga kita semua beserta anak-anak didik kita bisa sukses dunia akhirat. Amin.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua menulis. Di sini ibu guru mengajar. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajarnya di perpustakaan ya sekalian. Kalian mencari sumber-sumber buku untuk dijadikan referensi pada pembelajaran ibu hari ini. Tugasnya sudah dikerjakan. Aduh, ini Eka kenapa ya? Kak, kamu tidur? Ikut ibu yuk, sini yuk. Sebentar ya. Eka tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu ya. Hari ini Eka sehat
bersemangat, tidak seperti biasanya. Apalagi tadi pas WH menjelaskan pelajaran, banyak sekali. Kita punya alasan tidak kenapa tadi seperti itu? Soalnya tadi malam saya main Mobile Legends sampai jam 2. Kayaknya permainannya asik sekali ya. Kapan-kapan kita main bareng ya. Kadang saat ibu sedang jenuh dengan rutinitas, ibu juga sama. Ibu butuh untuk refreshing dan main game itu sepertinya asik sekali. Eka, ibu mau tanya, Eka ingat tidak dengan kesepakatan yang pernah kita buat di kelas? Ya Bu, saya ingat yang dulu Ibu pernah sampaikan, saya harus bertanggung jawab lebih dengan kelas saya. Nah, masih ingat tidak ada kesepakatan yang lain? Saya ingat Bu, saya harus memilih dan memilah hal-hal yang baik dan tidak baik di dalam kelas Bu. Betul, jadi Eka harus menghargai nilai diri dan menghargai kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Nah sekarang apa yang mau Eka lakukan? Kemudian menurut Eka apa yang Eka lakukan tadi baik tidak? Tidak Bu. Kemudian apa yang akan Eka lakukan supaya Eka hal ini tidak terulang lagi? Saya akan tepat waktu dan menggunakan HP secara bijak. Nah, terima kasih Eka sudah melakukannya. Kita harus belajar menghargai nilai diri dan kita juga harus membuat melaksanakan apa yang sudah disepakati di dalam kelas. Ya, sekarang Eka kembali lagi ke kelas, belajar dan bersemangat ya. Kemarin kan ya? Waalaikumsalam. Lagi apa ini? Lagi besok ya. Kan jam istirahat. Sebentar. Kayaknya ada yang beda ya. Masa sih Bu? Ih, kalian dandan ya? Aduh, iya Bu. Waduh, itu bibirnya udah kayak strawberry. Aduh, manis dong Bu. Iya, betul dandan ini. Iya Bu. Iya Bu. Boleh tahu nggak kenapa? Biasanya soalnya nggak seperti ini. Soalnya Bu, dulu saya pernah dikatain Bu, dia kan nggak mau. Sekarang kita pengen kelihatan cantik ya. Iya Bu, lagian kayak sekarang kan banyak yang dandan-dandan gitu biar cantik. Ibu juga perempuan ya. Kalau ibu ada di posisi kalian pasti ibu juga pengen kelihatan cantik dong. Nah, ibu mau tanya perasaan kalian dandan seperti sekarang ini gimana nih perasaannya? Nyaman nggak? Ya sih Bu, karena melanggar aturan sekolah Bu. Soalnya saya kayak nggak bukan biasa sendiri. Jadi nggak nyaman. Iya Bu, lagian sebenarnya Polis juga ada aturan di kelas itu nggak boleh dandan, tapi ya gimana Bu, ikutin tren Iya ya. Yang cantik gitu. Kalau kelihatan cantik sebetulnya bisa dari dalam juga loh. Bisa apa bahasa kerennya inner beauty. Iya. Kalian ingat nggak kesepakatan kelas kita? Masih ingat nggak kata tertib sekolah ini? Iya ingat dong Bu. Apa? Kalau nggak salah ya Bu, di aturan kata lingkungan kita itu kalau nggak salah nggak boleh melakukan sesuatu yang kayak make up begini Bu, harus bedanya sesuai dengan kita, harus natural. Alhamdulillah ya, itu masih ingat. Kalian tuh anak-anak yang baik kok, ikut tahu. Gak nyaman kan seperti ini? Ya Bu, nggak nyaman banget sih sebenarnya. Boleh aja dandan